cukup seru ya perjalanan NTV Minggu kemarin. Tapi kali ini perjalanan NTV Minggu tidak kalah serunya. Nah, kita akan ke sebuah pantai di mana pantai ini memiliki keunikan tersendiri. Penasaran seperti apa? Mari ikuti perjalanan kami. Jika berwisata di Banyuwangi, pasti tak lepas dengan objek wisata pantai. Iya, Banyuwangi memiliki banyak wisata pantai yang pastinya sangat memanjakan mata. Namun kali ini saya Lela Rahmat beserta tim NTV Minggu akan mengunjungi wisata pantai Kedung Derus yang berlokasi di Dusun Karangmangu, Desa Pondok Nongko, Kecamatan Kabat. Ya, pemirsa, ini sudah sampai lokasi ya di depannya ya. Tapi kita belum ke Pondok Nongkonya karena untuk menuju ke pantai Pondok Nongko kita harus menggunakan perahu. Nah, seperti apa? Ayo kita ke sana. Ternyata ada bapak yang menunggu ya, bisa tanya langsung ini. Assalamualaikum Pak. Salam. Ya, ada Bapak siapa ini? Pak Sun Haji. Pak Sunhaji, Bapak Sunardi. Iya. Pak, ini saya sama kru NTV rencananya mau ke wisata Kedung Derus. Nah, untuk ke sana harus naik perahu ini ya? Iya. Cara lain nggak ada Pak selain naik perahu ini Pak? Nggak ada. Nggak ada. Satu-satunya akses ke sana ya pakai perahu. Pakai perahu ini. Kira-kira butuh waktu berapa lama ini Pak untuk menuju ke lokasinya? Sana paling 5 menit. 5 menit sudah sampai ya? Yaudah kita langsung aja monggo Pak. Moga-moga. Oke. Tempat wisata ini bisa jadi referensi wisata private lantaran jarang sekali dikunjungi wisatawan. Lokasi pantai ini cukup dekat dengan pusat kota. Jalannya pun juga sangat mulus. Di lokasi wisata pantai Kedung Derus sebenarnya sangat indah, namun lantaran diterjang badai pandemi COVID-19, kondisi wisata di lokasi itu sedikit tidak terawat. Di lokasi wisata ini, saya bertemu dengan Kepala Dusun Karangmangu, Bapak Son Haji, dan Kepala Dusun Palu Kuning, Bapak Sunardi. Dulunya pantai ini merupakan pantai yang ada di pelosok desa dan hanya warga setempat yang berkunjung. Namun karena berpotensi mendatangkan wisatawan, akhirnya pemerintah desa dan Pokdarwis melakukan pembenahan serta mengelola kawasan wisata ini. Selama ini wisata itu dikelola oleh pemerintah Desa Pondok Nongko, Kecamatan Kabat, Banyuwangi. Untuk mencapai pantai tersebut harus menaiki perahu jukung terlebih dahulu. Iya, perahu jukung inilah yang akan membawa saya berkeliling menikmati indahnya pantai yang cukup dekat dengan Selat Bali ini. Wah, seru sekali ya di sini ya, sembari menikmati pemandangan yang ada di samping saya ini yang masih terlihat kenaturalannya. Nggak sabar nih untuk menuju ke lokasi tersebut. Bagi saya, sensasi naik perahu jukung sangat mengasihkan dan juga menyenangkan hati. Perahu jukung ini dapat membawa 6 hingga 8 penumpang. Tak hanya untuk transportasi penyeberangan saja, para wisatawan juga dapat menggunakan perahu jukung itu untuk berkeliling di Muara Kedung Derus. Pak, sudah sampai ya? Iya. Nah, ini dia pemirsa yang ditunggu-tunggu ya, pantai Kedung Derus seperti apa sih sampai harus naik perahu segala untuk menuju ke tempat ini. Kasibu ini ada yang hilang satu. Kasibu hilang. Hilangnya diambil orang apa kena air? Kena banjir. Ini asalnya sama arah ini. Oh. Ini ada jembatan ke situ. Sana ada jembatan. Trek mangrove, istilahnya trek mangrove. Ya Pak, dari tadi saya ini noleh kanan kiri ya menikmati sepai-sepainya angin. Nah Pak, ini apa sih Pak rencana Balai Desa sendiri untuk lebih membuat wisata ini lebih berkembang? Apa Pak, ada nggak Pak tujuan pembangunan gitu? Nah, kalau sementara ini memang kelompok nelayan atau yang biasanya disebut Maswas dan Pokdarwis
selalu sinergi dengan pemerintah desa. Iya. Yang ada fasilitas-fasilitas yang ada di sini ini adalah juga dari penyertaan modal dari BUMDes. Dari BUMDes Oke. gitu. Barusan kan saya lihat sendiri ya di sini ya juga pernah terdengar kabar bahwasan di sini juga pernah sempat ada dibukanya warung-warung yang ada di sini. Pernah Pak ya. Terus karena pernah terjadi banjir akhirnya itu hilang terbawa arus tersebut. Nah, ini rencana masih tetap diadakan Pujasera daerah sini. Iya tetap Mbak. Nah, ini kan awalnya berawal dari kita ya kegiatan Pokmaswas, kelompok pengawas, masyarakat pengawas, kegiatannya konservasi ya, berawal dari situ. Kemudian karena dari kegiatan Pokmaswas tersebut ada hasil, ada pemandangan bagus, pohon-pohonan sudah mulai membesar, akhirnya ada minat warga atau masyarakat untuk berkunjung ke sini. Akhirnya kita bentuk Pokmaswas, kelompok masyarakat Darwis. Dari Darwis itu yang mengelola pariwisata. Dari pariwisata tersebut akhirnya ya juga menghidupkan UMKM yang ada di Pondok Nopo. Oh, untuk para pengunjung sendiri sebelumnya banyak ya di sini. Banyak Pak. Apalagi untuk hari apa ya kebanyakan yang Ya, mengunjung hari di sini? Minggu Hari banyak. Minggu banyak. Berarti kemarin Sabtu sempat Minggu. ada pengunjung ya. Iya. Tapi saya lihat di sini ini alangkah lebih baiknya memang harus ada pembenahan ya Pak ya. Oke. Semoga keinginan Bapak Balai Desa ini segera terrealisasi karena sangat indah loh ini sebenarnya pemandangannya kalau diolah lagi ya. Mari Pak temani saya untuk muter-muter daerah sini. Saya ingin menikmati pemandangan yang indah. Apalagi ada cemara-cemara gini nih. Ini adalah salah satu. Ini ya tempat apa nih Pak? Kok ada gubuknya? Warga yang berkunjung atau yang berkunjung untuk untuk makan-makan atau berteduh sini yang kita sebut gazebo lah. Gitu. Oh iya gazebo, tempat beristirahat. Terus selain itu juga dengar-dengar di sini ada tempat penyu, ya. penangkaran penyu. Nah, kita menangkarkan penyu mulai kita awal berdiri kelompok 2015 enggak. Tiap tahun itu memang kalau penyu di daerah pantai Selat Bali ini kan musiman. Jadi mulai April sampai paling akhir bulan 9, bulan 10 itu sudah habis sudah. Ya, jadi ini bukan hanya untuk penjagaan perlu penyu tetap dijaga ya Iya, dari tetap dijaga. pihak Iya. sini ya. Jadi mulai bulan April itu penyu mulai naik bertelur, terus telurnya kita amankan ke situ ke tempat penangkaran telur atau penetasan telur. Setelah menetas kita taruh di pot perawatan. Oh iya, karena penyu ini kan sudah hewan yang mau punah ya. Oke, hewan Jadi yang bukan dilindungi. dilindungi. Bukan cuma pemerintah aja yang menjaga, tapi nelayan dari Banyuwangi juga banyak yang menjaga perkembangan penyu ini. Itu tempat apa itu, Pak? Nah, ini tempat perawatan toge atau anak penyu. Kalau yang selatan itu adalah tempat penetasan penyu. Boleh Itu saya ada- lihat dulu, Monggo, Pak? sana. Ya. Monggo, Pak. Loh, Pak, penyunya kok nggak ada? Yang ada cuma baknya aja. Ya, memang kita penyu tadi sudah jelaskan mulai bulan 4 itu mulai naik ya, bertelur, kemudian kita tetaskan di sana di tempat penetasan. Setelah menetas paling 1 minggu kita lepas liarkan lagi tukiknya gitu. Kecilik berarti ini. Kita lepas liarkan lagi gitu. Musim penyu itu bulan apa aja sih, Pak? Ya tadi mulai sekitar bulan 4 kalau di Selat Bali ini. Lain Berarti halnya kalau dengan April Sukamade sampai nggak ada berapa? musim. Kalau Sukamade nggak Ini ada. musiman ya, Pak Kalau ya? sini mulai bulan 4, bulan April itu sampai paling akhir itu bulan 9 lah itu paling akhir Iya. penyu naik untuk bertelur. Gitu. Di sini juga pernah dilakukan pelepasan tokek ya, Kak? Oke, Dulu pasang ya. toke Sudah berapa kali? Banyak ya? sering kali. Padahal saya penasaran nih Pak, mau lihat penyu di sini, tapi penyunya nggak ada. Ya. Lain kali barangkali ada ya. Oke, kita lanjut lagi. Pak, dulu wisata ini sempat rame ya? Ya, sempat rame. Terus- Sebenarnya kita launching atau buka pertama itu sebelum pandemi. Mbak. Nah. Itu mulai awal buka itu sudah sempat rame. Namun ketika ada pandemi tersebut, ada peraturan pemerintah nggak boleh buka wisata, akhirnya ya kita tutup gitu. Oh, Sampai pandemi ini sudah hampir hilang dari Indonesia, bahkan dari Banyuwangi. Sekarang wisata sudah dibuka kembali. Ini Sudah ada keinginan lagi Ya, untuk enak buka lah. ya. Oke. Pak, kita ngobrol ke tempat yang teduh dulu ya. Oh, Iya, saya cari tempat yang teduh dulu. Nah, ini sepertinya enak buat ngobrol nih, Pak.
Kalau di sini kan enak ya ngobrolnya sambil ngelihat pantai. Tadi kita ceritanya sampai mana Pak? Tentang ya mau dibukanya wisata ini. Gini, kurang lebih 1 bulannya lalu kita kena bencana ya. Ya, Banjir. apalagi PPKM juga level 3. Banjir. Sudah pandemi sudah hilang, kita sudah mau buka wisata kembali, ternyata ada banjir bersamaan dengan rob atau banjir laut. Akhirnya banyak fasilitas wisata yang kena banjir, terus pohon-pohon cemara yang tumbang kena banjir, kena ombak juga. Akhirnya sebelum kita buka wisata ini, kita dari Pok Darwis dan pemerintah desa berupaya untuk membenahi kembali, Mbak. Oh iya. Membenahi kembali setelah memungkinkan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan itu sudah ada, mungkin kita akan buka kembali. Setelah dibukanya wisata ini ya Pak, ada ketakutan nggak Pak nanti bakal terkena banjir lagi? Karena kan kayak banjir kan kita nggak tahu kapan terjadi ya. Ada ketakutan itu nggak? Gimana terus cara menanggulangi hal tersebut? Kalau istilah ketakutan sih enggak, Mbak. Namun kalau kapan-kapan ada banjir lagi itu sudah pasti. Cuma kita ada langkah-langkah untuk penanggulangan Ya, atau untuk paling mengantisipasi tidak hal untuk itu. minimalisir dari dampak banjir tersebut. Yaitu kita tanam kembali pohon-pohon yang di pinggir sungai. Juga kita mengimbau masyarakat untuk tidak membawa sampah sembarangan. Ya itu penting. Karena sangat disayangkan loh ya dengan pemandangan yang sudah bagus ini, masih banyak sampah yang di sebelah saya ini. Sangat disayangkan itu. Ini dikarenakan mungkin untuk beberapa hari atau bulan bahkan kita sudah tidak operasi lagi wisata, sehingga kita nggak ada yang ngerawat sini ya, gitu. Nggak ada yang bersih. Biasanya tuh ada yang bersih setiap hari ketika wisata ini buka. Iya. Apalagi karena kan aku lihat itu ya Pak ya, sampah plastik kan memang sulit untuk terurai dari plastik itu. Bapak, untuk keunikan sendiri dari pantai ini apa sih Pak? Keunikan dari pantai Kedung Terus ini atau yang disebut wisata edukasi dan konservasi Kedung Terus. Iya. Ini keunikannya mungkin pantai Banyangi Daerah Utara di Pondok Nongko ini sendiri yang ke pantainya harus naik perahu. Seperti yang saya tumpangin tadi ya. Kalau pantai-pantai lain kan kita dari parkir itu langsung pantai. Kalau sini enggak, harus kita naik perahu dulu baru nyampe ke tempat tujuan atau tempat wisata. Nah, itu keunikannya. Salah satu keunikannya itu. Terus manfaatnya dari terbukanya wisata ini apa? Khususnya bagi warga Pondok Nongko ya, apa Pak? Oh, banyak sekali, Pak. Efek bagusnya atau keuntungan untuk masyarakat Pondok Nongko, terutama bagi kelompok nelayan ya, bagi kelompok nelayan yang asalnya nelayan itu aktivitasnya cuma menangkap ikan. Setelah dibuka nelayan ini, tempat wisata ini, akhirnya di sela-sela mereka menangkap ikan, juga mereka mengelola wisata di sini. Oh iya. Contohnya sebagai apa nih Pak mengelola di sini? Ya, ada yang bagian bawa perahu, ada yang bersih-bersih di sini, ada yang jaga tiket, gitu kan. Kalau UMKM di sini? Nah, terus keuntungan yang lain dari dibukanya wisata di sini, UMKM yang ada di Pondok Nongko itu ya ada beberapa, yang contohnya ada yang produksi tas talikur. Keunikan dari tas kur itu apa? Terbuat dari apa? Dari talikur itu. Talikur seperti apa sih talikur ini ya? Seperti itu, benang-benang untuk saingan Oh ya, seperti kayak rajut itu, souvenir gitu. Oh iya talikur. Tas talikur itu ada kaos produksi warga Pondok Nongko, kaos dan sablon, juga ada jajanan. Jajanannya di sini apa biasanya Pak? Jajanan dari Pondok Nongko? Mungkin kalau jajanan di Pondok Nongko ya nggak jauh berbeda dengan jajan-jajan di Banyuwangi lainnya. Kalau yang biasanya kita tampilkan di sini ya yang alami lah, seperti ada istilahnya itu cemplung. Oh, cemplung. Cemplung itu bahannya itu bisa dari ketela atau dari kata orang itu sawi ya. Itu dimasukkan ke orang yang masak gula. Masak gula. Ya digobet gitu, perlu digobet nggak? Enggak perlu. Enggak, pokoknya ada seperti pisang, terus ketela rambat atau ketela jenis keripik itu ya. Bukan. Itu dimasukkan ketika orang masak gula itu dimasukkan situ. Setelah gulanya mengental baru diangkat. Dibawa nggak itu keripiknya, makanannya sekarang? Iya, bagi sini dijual di sini gitu.
Oke, Pak, saya kayaknya pengen jalan-jalan sendiri dari situ. Nggak apa-apa ya, sembari menikmati Iya, pemandangan monggo, pantai monggo. ini. Hamparan pasir pantai sangat menawan dan menarik perhatian saya. Untuk fasilitas di lokasi wisata ini cukup lengkap. Ada pondok serta beberapa penjual makanan. Pantainya juga cukup bersih dan tidak terlalu kotor. Jika dikelola dengan baik, saya yakin pantai ini pasti banyak peminatnya. Pemerintah desa juga berusaha memoles pantai Kedung Derus ini dengan harapan objek wisata itu dapat dikenal luas dan menjadi ikon desa Pondok Nongko. Ya pemirsa, saya rasa sudah cukup ya bermainnya tadi, mulai dari keliling di bibir pantai sampai tadi lompat-lompat juga olahraga biar juga meningkatkan imun ya, sekaligus bisa mencegah COVID yang akan datang ini. Dan ini sekalian mau pamit kepada bapaknya yang barusan mengantarkan saya. Bapak, saya sudah bermain cukup di sini. Aduh, silakan duduk dulu Pak. Saya sudah capek Pak keliling pantai ini, juga sangat senang sekali bisa menikmati pemandangan ini Pak ya. Semoga kedepannya ya wisata ini lebih baik, lebih maju, lebih dikenal orang banyak. Siapa tahu luar kota juga banyak yang datang ke sini ya Pak ya. Oke pemirsa, kita akan ada episode selanjutnya yang lebih menarik lagi. Tetaplah di NTV Minggu, NTV luar biasa.